Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis budget tenaga kerja langsung yang ada pada perusahaan PT Sederi Tekstil. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya Widi Daniel Kusbio. Yang kedua, Perkenalkan, nama saya Anissa Diakusuma Wardani. Perkenalkan, nama saya Ananda Sofia Abdillah. Halo, perkenalkan nama saya Sofia Numadania. Ini saya akan membacakan latar belakang dari pembuatan makalah tersebut. Itu tenaga kerja langsung atau direct labor adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Kemudian biaya tenaga kerja langsung (BTKL) merupakan bagian dari harga pokok produksi atau HPP yang sangat berpengaruh pada profitabilitas perusahaan. Kemudian, perencanaan dan pengendalian BTKL dilakukan melalui penyusunan anggaran atau budgeting yang berfungsi yang pertama sebagai perencanaan dan pengawasan keuangan. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi biaya dan kesejahteraan tenaga kerja. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan daya saing perusahaan manufaktur di Indonesia. Kemudian saya akan membacakan tujuan dan juga manfaatnya. Tujuannya yaitu pertama, menganalisis prosedur perhitungan BTKL. Lalu yang kedua, mengidentifikasi sistem pengupahan tenaga kerja langsung. Lalu yang ketiga, mengevaluasi dampak BTKL terhadap HPP dan produktivitas perusahaan. Kemudian untuk manfaatnya yaitu teoritis, yaitu menambah literatur akuntansi biaya dan sistem pengupahan. Lalu yang kedua ada praktis, yaitu membantu perusahaan dalam merencanakan pengendalian BTKL secara efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Profil PT Sentex. Berdiri pada tahun 1970, bergerak di bidang produksi kain, TC, CVC, Dobby, dan Oxford. Sejak tahun 1980 telah menembus pasar ekspor ke Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris. Kapasitas produksi 2,5 yard per bulan. Jenis produksi utama yaitu 60% kain tenun polos, 40% kain tenun Dobby. Inovasinya mengembangkan produk baru UV Cut, Stretch, dan Quick Dry. Yang kedua, penggunaan biomasa fiber atau PLA. Prosedur anggaran. Yang pertama, tahap persiapan. Admin menerima purchase order dan direview direktur. Yang kedua, pembuatan sampel dan persetujuan buyer. Yang kedua, tahap perencanaan produksi. Yang pertama, pembuatan worksheet dan surat perintah kerja atau SPK. Yang kedua, SPK mencakup nama artikel, desain bahan, dan jumlah produksi. Yang ketiga, tahap pelaksanaan. Produksi berdasarkan SPK, perhitungan upah sesuai sistem pengupahan atau borongan atau harian. Yang keempat, tahap pembayaran. Rekapitulasi dan pembayaran dilakukan 2 kali seminggu untuk sistem borongan. Oke, next yaitu ada sistem pengupahan. Sistem pengupahan yaitu ada 2, sistem upah borongan dan sistem upah harian. Sistem upah borongan yaitu upah sama dengan tarif per unit dikali jumlah unit diproduksi. Dibayar 2 kali seminggu yaitu hari Rabu dan Sabtu. Contohnya itu 20 unit dikali 18.000 yaitu 450.000. Ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu meningkatkan produktivitas, sedangkan kekurangannya itu resiko kualitas menurun. Ada sistem upah harian, yaitu upah harian dikali hari kerja. Nah, diberlakukan untuk jabatan seperti kepala produksi dan admin. Kelebihannya itu pendapatan stabil dan kekurangannya itu tidak mendorong peningkatan output secara langsung. Ada metode perhitungan. Berdasarkan jam kerja, yaitu BTKL sama dengan total jam kerja dikali tarif per jam. Ada berdasarkan waktu, yaitu upah per jam kali lama waktu kerja. Ada berdasarkan unit output, yaitu BTKL sama dengan upah per unit dikali jumlah unit. Nah, metode paling umum di industri konveksi. Oke, next yaitu ada sistem pencatatan dan dokumen. Dokumen penting dalam pencatatan BTKL yaitu ada dokumen perubahan gaji dan upah, ada kartu jam kerja atau kehadiran, ada laporan gaji dan upah, bukti pembayaran, dan surat perintah kerja. Nah, fungsinya itu menjaga keakuratan data dan memudahkan pelacakan biaya produksi.
Analisis pengaruh beta KL terhadap HPP, yaitu HPP sama dengan biaya bahan baku ditambah beta KL ditambah biaya overhead pabrik. Pengaruhnya, jika produktivitas meningkat, yaitu beta KL unit turun, HPP efisien. Sedangkan jika banyak produksi cacat, beta KL unit naik, HPP meningkat. Analisis tarif upah, yaitu kain 18.000 per unit, yaitu kesulitan sedang. Sedangkan tenun, yaitu 25 per unit, lebih rumit dan detail tinggi. Ya, saya Widinaya Rustio, saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya dan saran. Yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah prosedur perhitungan BTKL di PT Sentex adalah BTXD, struktur dari order hingga pembayaran. Kedua, sistem upah barongan mendorong produktivitas sistem harian memberi stabilitas. Yang ketiga, BTKL mempengaruhi HPP secara langsung. Yang keempat, tarif upah disesuaikan tingkat kesulitan pekerjaan. Yang kelima, tantangan utama, yaitu fluktuasi output, dokumen manual, koordinasi antar divisi. Saran dan rekomendasi dari kelompok kami yaitu yang pertama digitalisasi sistem pencatatan, ERP, barcode produksi, absensi online. Yang kedua, monitoring produktivitas pekerja secara real time. Yang ketiga, evaluasi tarif upah barongan secara berkala. Yang keempat, optimalkan jadwal kerja untuk pekerja harian. Yang kelima, perkuat koordinasi antar divisi dan sistem pelaporan digital. Yang terakhir atau yang keenam, gunakan visualisasi data grafik untuk mengevaluasi kinerja tenaga kerja. Sekian dari kelompok kami yang kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.